Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KBS TV, jumpa lagi bersama kami di episode terbaru kita. Ya, kali ini kita akan membahas tentang fungsi dari simple present sebagai bentuk video lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai materi kita, ya, dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kami pasti akan meresponnya segera. Oke? Baik. Sekarang kita akan membahas fungsi dari simple present. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap bentuk tenses ini ya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kenapa kita harus mengetahuinya? Karena ini penting agar kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan ya, bentuk simple present tense dengan baik dan benar. Oke? Yuk kita simak bersama. Baik, di sini ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, fungsi dari simple present tense itu ada 4. Apa saja? Yang pertama itu untuk general truth ya, atau kebenaran umum ya. Yang kedua untuk daily activity atau routine ya. Jadi aktivitas yang biasa kalian lakukan ya. Kemudian permanent situations ya, kondisi yang permanen. Dan yang terakhir adalah timetable atau terkait dengan schedule ya. Oke. Nah, guys, general truth. Jadi general truth ini adalah fungsi pertama dari simple present. Ya, yang harus kita ketahui. Jadi kebenaran umum ini artinya ketika kita menyampaikan informasi tentang sesuatu atau tentang hal, maka hal ini tidak akan mungkin terbantahkan atau pasti orang semuanya akan mengiyakan ya. Contohnya misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak ada yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 3 atau 4, ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan general truth ya. Jadi kalau kita mau menyampaikan informasi tentang kebenaran umum, maka simple present inilah yang harus kita gunakan dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti apa? Nah, di sini ada contoh. Earth rotates sun. Bumi mengelilingi matahari. Oke? Nah, ini sudah terbukti ya dan diamini oleh semua saintis yang ada di dunia ini. Oke? Kalau matahari yang mengelilingi bumi, apalah jadinya? Nah, contoh lainnya seperti apa? Misalkan the waters boiled ya at 100 degrees Celsius, ya kan? Jadi air kalau dipanaskan di 100 derajat dia akan mendidih. Contoh lainnya apa lagi? Misalkan the sun rises in the east, ya, matahari terbit dari timur. Timur atau barat? Hah? Nanti kalian cek lagi ya. Seperti itu. Nah, kalian silakan buat contohnya masing-masing di rumah ya. Untuk cek understanding kalian. Jika kalian masih ragu, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi bersama di sana ya. Oke. Fungsi yang kedua adalah daily activity atau daily routine. Ya, jadi aktivitas yang selalu ya dan rutin kita lakukan ya. Contohnya di sini misalkan they always study in class every week. Dia selalu belajar di kelas setiap minggu ya. Misalkan ini ya belajar kursus bahasa Inggris gitu ya. Kalau di sekolah kan ya, hampir dikatakan setiap hari ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
menggunakan verb 1. Ya, jadi mereka selalu belajar di kelas setiap hari. Nah, teman-teman bisa menggunakan adverb of frequency ya untuk memperkuat kalimat simple present ya atau dengan time signalnya atau penanda waktu. Hanya saja kalian perlu ingat lagi, yang menjadi ciri utama dari simple present adalah kata kerjanya. Ya, nggak boleh verb yang lain kecuali verb 1. Oke, kemudian contoh berikutnya permanent situation. Contohnya di sini ada John and Mary have 2 sons. Ya, jadi John dan Mary memiliki 2 anak. Nah, berarti John dan Mary ini suami istri, ya. Nah, memiliki anak ada waktunya tidak? Tidak ada. Bahkan meski kita sudah tidak ada di dunia ini, tetap statusnya itu pasti anak. Ya, anaknya si Mary dan si John ini. Ya, menggunakan verb 1 have. Ya. Kenapa have bukan has? Karena ada 2 subjek, John dan Mary, berarti kata gantinya adalah they. Oke, kecuali kalau saya hapus John ya, Mary saja, berarti pakainya has. Ya. Oke, teman-teman mungkin sudah paham itu ya. Buat kalian yang nonton di video sebelumnya pasti sudah mengerti. Oke. Ya, dan yang terakhir tentang timetable atau schedule ya. Misalkan kalau kalian mau pergi ke sebuah tempat menggunakan pesawat, kereta, bis, nah, mereka kan punya schedule yang sudah mereka tetapkan. Kita mau bookingnya jam berapa nih? Nah, begitu kan? Nah, misalkan kalian ditanya, kapan kamu berangkat besok? Nah, kalian bisa menggunakan bentuk simple present tense, ya. Jadi nggak perlu menggunakan future. Maka kalimatnya seperti pada contoh, my train leaves at 7 p.m. tomorrow. Kereta saya berangkat jam 7 malam besok. Ya. Jadi seperti itu. Nah, agar teman-teman ya bisa memahaminya lebih kuat lagi, silakan buat contohnya sendiri nanti di rumah. Dan buat kalian yang belum tonton video sebelumnya, silakan kalian tonton, jangan mau ketinggalan sama yang lain ya. Oke. Nah guys, kita bahas juga tentang time signal atau penanda waktu. Ya, biasanya time signal ini dijadikan keterangan atau komplement ya dalam kalimat simple present, yaitu adverb of time atau keterangan waktu sebagai penguat saja sebetulnya, atau untuk memberikan spesifik informasi tentang waktu dalam kalimat simple present tersebut. Ya, apa saja? Yang pertama ada today, hari ini. Ya, karena present menunjukkan waktu saat ini kan. Dan kemudian ada every plus time. Nah, maksudnya plus time di sini ya waktunya terserah. Meskipun kalian ya melakukan rutinitas itu setiap minggu, setiap tahun, oke, tetap kalian bisa menggunakan simple present. Karena itu kembali ke fungsi kedua. Ya, misalkan they always study in class every year. Boleh, tapi kalau itu rutin dilakukan setiap tahun, tetap dia menggunakan simple present. Ya, oke, ya, every day, every week, every time, dan seterusnya. Ya, oke, cukup jelas ya. Nah, kita singgung sedikit yuk tentang bentuk negatif dan interrogatif, biar teman-teman bisa asah terus kemampuan simple present-nya ya. Oke. Kalau misalkan kita mengacu pada kalimat ini, Earth rotates sun. Bumi mengelilingi matahari.
kalau kita mau bentuk dalam bentuk negatif, bagaimana caranya? Oke, mungkin sebagian kalian ada yang sudah paham ya. Ya, jadi cukup kita tambahkan saja auxiliary dan negative word. Oke, earth kata gantinya adalah it. Oke, maka kalau anggotanya she, he, it, auxiliary-nya does. Karena mau bentuk negatif, maka kita tambahkan not. Berarti setelah subjek kita tambahkan doesn't. Ingat, S-nya hilang, maka menjadi rotate. Ya, S-nya dihilangkan. Earth doesn't rotate sun. Nah, mungkin Earth-nya lagi mogok. Oh, just kidding ya. Seperti itu. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mau bentuk kalimat pertanyaan atau interrogatif? Ditambahkan apa di awal kalimat? Oke, auxiliary do. Jadi cukup kita tambahkan saja do di sini kan? Does dong. Iya. Sorry, does. Oke. Ingat kalau muncul auxiliary does, s atau es ending pada kata kerja pertama ini, maka dihilangkan. Ya. Maka kalimatnya menjadi does Earth rotates sun, tanda tanya. Terus jawabnya gimana? Nah, betul. Ya, nanyanya pakai das, jawabnya ya pakai das. Kalau nanyanya pakai do, ya jawabnya pakai do. Maka kalau pertanyaannya does Earth rotate sun? Apakah bumi mengelilingi matahari? Kalau jawabannya ya, yes, it does. No, it doesn't. Seperti itu ya. Oke. Ya, kalau yang ini bagaimana? They always study in class every week. Kalau negatifnya, ingat lagi, they, anggotanya Ayu, Dewi, they. Maka auxiliary yang digunakan adalah dot. Setelah subjek, pokoknya dia jatuh setelah subjek. Ya. Maka kalimatnya menjadi they don't always study in class every week. Mereka tidak selalu belajar di kelas setiap minggu. Ya, mungkin belajar di kebun, ya, di halaman, di rumah teman, ya, seperti itu. Oke? Nah, kalau pertanyaan gimana? Ya sudah, karena kalian sudah tahu they ini anggotanya Ayu Dewi, maka cukup tambahkan do di awal kalimat. Ya? Maka kalimatnya menjadi do they always study in class every week? Apakah mereka selalu belajar di kelas setiap minggu? Kalau jawabannya iya, yes, they does. Karena nanya pakai do, they do, so ya, karena nanya pakai do, maka jawabannya ya do. Yes, they do. No, they don't. Seperti itu. Mudah kan? Iya. Jadi kalau untuk penguasaan, practice makes perfect guys, ya. Jadi jangan ikuti malas, ya. Semangat terus belajar. Kalau kalian sudah bisa, kalian sendiri yang rasakan manfaatnya, bukan? Oke. Buat adik-adik di rumah, silakan nanti minta belikan ayah bundanya buku, ya. Untuk apa? Untuk latihan bahasa Inggris. Karena kalian mengikuti channel KBS TV, channel belajar bahasa Inggris mudah dan sederhana, ya. Oke, guys, kalau yang ini mirip, ya. Kalian kan tahu John and Mary kata-katanya they. Berarti di sini nanti, ya, kalian cukup tambahkan don't. Mary and John and Mary, don't have two sons. John dan Mary tidak memiliki dua anak laki-laki. Kalau pertanyaannya, ya kalian tambahkan do. Do John and Mary atau do they, ya, have two sons? Jawabannya yes,
they do. No, they don't. Seperti itu. Dan yang terakhir, my train leaves at 7 p.m. tomorrow. My train. Oh, kita tahu dia bukan manusia, maka karena di sini berbentuk tunggal, ya, kata gantinya adalah it. Ya, it. Berarti jelas pakainya doesn't, kemudian leave, s-nya dihilangkan. Leave at 7 p.m. tomorrow. My train doesn't leave at 7 p.m. tomorrow. Delay. Ya, jadi kereta saya tidak berangkat jam 7 malam besok. Ya. Oke, kalau pertanyaannya ya tentu saja. Nah, does my train leave, ya, at 7 p.m. tomorrow? Kalau jawabannya ya, yes, it does. Kalau tidak, no, it doesn't. Oke guys, buat kalian yang masih bingung kapan saya harus menambahkan s atau is ending, ya, pada kata kerja di simple present ini di verb pertama, ya, saya rasa kita akan buatkan saja video selanjutnya ya, biar tidak terlalu panjang teman-teman menonton videonya, dan teman-teman juga bisa menikmati kapan saja dan di mana saja nanti ya. Oke guys, saya rasa cukup di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar bisa dirasakan manfaatnya untuk teman-teman semua. Dan buat kalian yang ingin belajar bahasa Inggris lebih detail, kami informasikan kami membuka jasa layanan kursus bahasa Inggris baik online maupun offline. Ya, kalian cukup hubungi admin kami di kolom deskripsi, dan jika ada yang kurang jelas silakan tulis di kolom komentar. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Oke guys, salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris ringan dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.